Bagaimana menjadi seorang pekerja cahaya, suatu panduan lengkap, bagian 2, oleh Siker. Menjadi seorang pekerja cahaya, 10 langkah penting. 1. Menyembuhkan luka batin dan trauma masa lalu. Semua penyembuh, tabib, harus terlebih dahulu menyembuhkan diri mereka sendiri. Tidak ada cara lain. Yang dikatakan penyembuh adalah suatu proses. Yang dikatakan penyembuhan adalah suatu proses, bukan suatu tujuan. Beberapa bekas luka kita bawa bersama di sepanjang hidup kita. Namun, kita dapat belajar untuk mengintegrasikan luka-luka itu ke dalam kebangkitan spiritual kita sebagai seorang pekerja cahaya. Dalam pengalaman pribadi saya, penyembuhan emosional paling efektif ketika dilakukan secara multidisipliner. Saya mengalami sukses besar menggabungkan terapi perilaku kognitif atau CBT, Cognitive Behavior Therapy, penjurnalan, meditasi terbimbing, dan literatur spiritual. Scott Jeffrey memiliki suatu panduan kuat untuk pekerjaan bayangan dengan latihan yang bermanfaat untuk membantu Anda mengintegrasikan aspek-aspek gelap Anda. Langkah kedua, mengembangkan penguasaan emosional di dalam diri. Penguasaan emosional dapat didefinisikan sebagai penciptaan harmoni antara emosi, niat, dan tindakan kita. Ketika diganggu oleh pola pikir dan emosi negatif, hal itu tidak mungkin untuk merasakan energi cinta alami dari alam semesta. Pola sabotase diri dan perilaku destruktif ini dapat muncul ketika ada gejolak emosional. Pekerja cahaya harus mengembangkan penguasaan emosional untuk membantu orang lain untuk dapat terhubung dan mendapatkan manfaat dari energi itu. Dalam pengalaman pribadi saya, terapi perilaku kognitif atau CBT adalah alat yang sangat ampuh untuk menumbuhkan penguasaan emosional diri kita. CBT telah membantu saya mengelola depresi dan kecemasan lebih efektif daripada metode pengobatan lain. Dengan CBT, saya belajar bahwa semua emosi muncul dari pikiran, dan saya memiliki kekuatan penuh atas pikiran saya. Saya belajar untuk memperhatikan pikiran saya pada saat itu, dan dengan lembut menggantikan pikiran negatif itu yang tidak membantu dengan pikiran yang lebih positif. Dan saya mampu mengganggu pola merusak yang digunakan untuk menyertai pikiran negatif itu, seperti meminum alkohol terlalu banyak atau menghindari tanggung jawab. Yang terpenting bahwa dengan praktik penguasaan emosi dengan teknik CBT telah memungkinkan saya untuk lebih fokus dalam melayani dan membantu orang lain. Perbaikan sederhana seperti bermain dengan anak kecil daripada mengkhawatirkan pekerjaan memiliki dampak positif sangat besar dari waktu ke waktu. Langkah ketiga, melepaskan keterikatan atau kemelekatan dan ego diri. Waktu dan energi berharga terbuang ketika kita didorong oleh keterikatan dan ego. Apakah Anda mencoba mengendalikan keadaan eksternal atau memproyeksikan citra muluk diri? Keterikatan dan ego hanya akan menahan kita untuk sepenuhnya melangkah ke dalam kekuatan kita sebagai pekerja cahaya. Tidak ada di dunia ini yang selembut dan menghasilkan seperti air. Namun, untuk melarutkan yang keras dan yang tidak fleksibel, tidak ada yang bisa melampaui air. Ini kata Lao Tzu, seorang spiritual. Dalam artikel tentang ketidakmelekatan belas asih
saya membahas berbagai alat dan taktik yang dapat membantu melepaskan keterikatan dan membumikan diri Anda pada saat ini. Salah satu ritual non-kemelekatan yang paling sederhana namun paling kuat adalah meditasi cinta kasih. Pertama, tenangkan tubuh Anda dan rileks. Kedua, tenangkan pikiran Anda. Ketiga, fokuskan pada pengiriman energi positif dan penuh kasih kepada makhluk lain. Hal itu sangat membantu untuk memulai dan mengirimkan cinta kepada teman dan keluarga terdekat, yang secara bertahap dapat memperluas lingkaran untuk memasukkan orang asing dan bahkan musuh. Biarkan perasaan penuh kasih dan rasa syukur itu membasahi diri Anda. Maaf. Langkah keempat, mendapatkan kristal kejelasan hadiah pekerja cahaya. Setelah Anda secara sadar bekerja untuk menyembuhkan trauma, mengembangkan penguasaan emosional, dan melepaskan keterikatan, Anda berada pada posisi yang baik untuk membantu orang lain dalam perjalanan mereka. Tetapi untuk melangkah ke takdir sebagai seorang pekerja cahaya, Anda harus mendapatkan kristal kejelasan tentang karunia unik Anda untuk melayani orang lain dengan kekuatan penuh Anda. Luangkan waktu untuk merenungkan bakat, hasrat, dan aset Anda. Amati semua kemenangan kecil Anda dan momen-momen yang mengalir sepanjang kehidupan Anda sehari-hari. Dalam jurnal pribadi Anda dapat menanggapi petunjuk tersebut untuk memulai mengidentifikasi dan menjelajahi karunia pekerja cahaya Anda. A. Apa yang terbaik dari Anda? B. Bidang apa dalam hidup Anda yang paling berlimpah? C. Hadiah apa yang paling mudah bagi Anda untuk dibagikan kepada dunia? D. Apa yang paling membuat Anda bahagia? Dan E. Apa yang Anda miliki yang membawa nilai penyembuhan dan sukacita bagi orang lain? Ketika Anda mulai menginventarisasi hadiah pekerja cahaya Anda, pastikan untuk mempertimbangkan bidang-bidang berikut ini. A. Bakat artistik Anda. B. Keahlian teknis Anda. C. Keterampilan medis dan pengasuhan Anda. C. Kecerdasan emosional dan karisma Anda. E. Keterampilan komunikasi dan linguistik Anda. F. Keterampilan kewirausahaan Anda. G. Sumber daya moneter Anda. H. Sumber daya fisik seperti tanah, bahan baku, dan lain-lain. I. Modal sosial, jaringan kerja Anda. I. Pengaruh dengan pembuat keputusan, pemegang sumber daya, dan inovator. Setelah Anda memiliki inventaris aset yang paling berharga, maka saatnya untuk dengan sengaja mengembangkan hadiah tersebut untuk melayani orang lain dengan lebih baik. Langkah kelima, mengasah bakat pekerja cahaya Anda secara strategis. Untuk memiliki dampak yang kuat sebagai seorang pekerja cahaya, Anda tidak hanya harus merangkul karunia alami Anda harus secara sadar mengasah dan mengembangkannya. Setiap orang belajar secara berbeda. Jadi hal itu penting untuk memilih teknik pengembangan diri yang selaras dengan bakat pekerja cahaya Anda. Berikut adalah beberapa teknik yang perlu dipertimbangkan. A. Mendapatkan suatu pendidikan formal di bidang pilihan Anda. C. Mencari seorang mentor di bidang pilihan Anda.
C. Mendirikan suatu usaha bisnis nirlaba atau sampingan yang akan membantu mendukung saat Anda memajukan keterampilan di bidang Anda. D. Mengejar suatu karir yang mendorong Anda untuk berbagi hadiah Anda dengan orang lain. E. Berinvestasi secara strategis untuk menumbuhkan aset material Anda yang dapat dibagikan. Dan F. Menghasilkan suatu badan karya kreatif yang dapat dibagikan yang membantu orang lain. Meskipun sifat pekerja cahaya yang tumbuh dan memperluas karunia mereka, jangan lupa bahwa istirahat adalah bagian integral dari proses ini. Untuk melangkah ke dalam kekuatan penuh Anda sebagai seorang pekerja cahaya, Anda harus mencapai keseimbangan optimal antara periode pertumbuhan dan istirahat. Gunakan waktu istirahat untuk bermain, bersantai, memulihkan diri, dan merenungkan pekerjaan dan perjalanan Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan komentar Anda.